Dan khutbah kelima ini adalah berdasarkan teks Ulangan bab 7 ayat 1 hingga bab 9 ayat 6. Khutbah ini berjudul Ujian atas Kesetiaan, The Test of Faithfulness. As usual, before we hear further, let's begin with prayer. God of the Word, speak to us, dear Lord, and open our eyes to see the wonders of your word. Open our ears to hear your voice, speaking to us the word of life. And may the word of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our rock and our redeemer, through Jesus Christ our Lord. Amen. Saudari, kitab suci dalam Amsal bab 22 ayat 2 mengatakan, orang kaya dan orang miskin mempunyai kesamaan. Tuhan yang menjadikan mereka semua. Kehidupan ini adalah seumpama dua permukaan dari sekeping duit shilling. Two sides of a coin. Life can be hard and can be enjoyable. But because God is the author of life, He can and has used different situations in which we find ourselves to develop us into a people He wants us to be. Namun pada kebiasaannya, jika kita lambat belajar dari waktu yang sukar, kita akan lebih lambat belajar dari waktu yang baik. Dan apabila keadaan kita baik, kita masih perlu belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Saudari, dalam petikan yang telah kita dengar dibacakan tadi, yaitu dalam Ulangan bab 8 ayat 11 hingga 14, Musa memperingatkan orang Israel agar tidak melupakan Tuhan ketika mereka menikmati kemakmuran dan keselesaan di negeri yang bakal mereka diami. Beliau mengatakannya setelah mengingatkan mereka tentang pengalaman sukar yang mereka lalui mengembara di padang gurun selama hampir 40 tahun sebelum ini, yaitu dalam Ulangan bab 8 ayat 2 hingga 5. Dalam kedua-dua situasi itu, sama ada situasi sukar atau selesa, Tuhan mengajar mereka untuk mengandalkan penyediaannya. Dan Dia juga menguji sejauh mana mereka mempercayainya. Nah, dalam Ulangan bab 5 dan 6 yang lalu, Musa telah mula menyampaikan hukum perjanjian kepada generasi baru umat Israel yang akan segera memasuki tanah perjanjian, yaitu negeri yang ketika itu didiami oleh orang-orang Kanaan. Dalam bab 5, Musa mengingatkan mereka tentang ke-10 perintah dan tanggungjawab mereka untuk mematuhi segala kanun dan peraturan yang diberikan Tuhan. Kemudian dalam bab 6 pula, beliau menasihati mereka agar mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Dia menyeru agar mereka tidak melupakan Tuhan serta perbuatannya yang telah menebus mereka dari Mesir untuk memberkati mereka dengan kehidupan yang baik di tanah perjanjian. Dan dalam Ulangan bab 6 juga, Musa telah menyeru Israel untuk mengasihi Tuhan Allah mereka dengan seluruh keberadaan mereka. Dan Dia segera memperingatkan mereka agar mereka tidak melupakan Tuhan sesudah mereka menikmati berkat Tuhan di negeri yang baik itu nanti. Sekiranya mereka melupakan Tuhan, Sang Penebus mereka, mereka akan mudah mengikuti ilah-ilah lain, ilah-ilah asing yang disembah oleh penduduk negeri itu. Ulangan bab 6 ayat 14. Dan mereka juga tidak boleh menguji Tuhan, seperti yang dilakukan oleh generasi terdahulu di padang gurun. Ulangan bab 6 ayat 16. Nah, dua buah perkara ini, yaitu beringat, remember, dan ujian, test, akan diulangi dalam bab-bab yang berikutnya.
begitu Musa menyentuh tentang tanggung jawab dan peranan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, dalam Ulangan bab 7 ini pula, teks yang menjadi tumpuan kita, Musa seterusnya memerintahkan umat Israel untuk menghapuskan sama sekali orang Kanaan dari negeri itu dan menghancurkan semua bentuk penyembahan berhala mereka. Umat Israel tidak boleh mengadakan hubungan dengan mereka atau membiarkan diri dipengaruhi oleh budaya kafir. Sekiranya mereka membiarkan bentuk-bentuk penyembahan atau terikat dalam hubungan dengan orang Kanaan, hal itu akan membuat anak lelakimu menyimpang, tidak lagi mengikuti aku, dan kemudian beribadah kepada ilah-ilah lain. Jika demikian halnya, maka murka Tuhan akan menyala atas kamu, dan Dia akan membinasakan kamu dengan segera. Ulangan bab 7 ayat 4. Dan oleh sebab itu, Israel harus bertindak tegas demi memelihara kemurnian serta keunikan iman dan identiti mereka. Barang diingat, Israel adalah umat yang suci bagi Tuhan, yang telah dipilihnya sendiri untuk menjadi umat kesayangannya daripada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Ulangan bab 7 ayat 6. Jika mereka mahukan hidup yang baik dan lama di tanah perjanjian, dan yang lebih penting lagi menurut tujuan Tuhan, agar Israel menjadi berkat bagi dunia, mereka tidak boleh berkompromi dengan dunia yang tidak mengenal Tuhan dan yang sesat. Now, in between the strict command to wipe out the Canaanites and their religious culture from the land, in verses 2 to 5, verses 16 and 25, there is another reminder of God's sovereign election of Israel. Pilihan berdaulat Allah untuk menjadikan Israel umatnya, dan tentang apa yang telah Dia lakukan untuk menebus mereka, tentang kesetiaannya kepada perjanjian, dan tentang janji-janjinya yang bukan hanya untuk memberkati umatnya yang setia, tetapi juga untuk menghukum mereka yang derhaka. Nah, sekali lagi, karena mereka adalah umat pilihan Allah yang berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah, maka mereka perlu menghapuskan faktor-faktor yang boleh menggagalkan peranan mereka sebagai umat Allah di dunia ini. Dan tambahan lagi, kehadiran orang Kanaan di negeri itu bukan saja akan menjadi jerat bagi Israel, seperti yang tercatat dalam ayat 16, tetapi akan turut menguji komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Sejauh mana mereka sanggup melaksanakan perintah Tuhan yang kepadanya mereka dipanggil untuk mengabdikan diri dengan segenap kekuatan. Demikian juga, kehidupan yang baik dan makmur yang dijanjikan Tuhan kepada mereka di negeri itu, negeri yang bakal mereka masuki, juga akan menjadi ujian terhadap kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, Musa memulakan ucapannya dalam Ulangan bab 8 dengan menyeru Israel untuk mengingati pengalaman mereka mengembara di padang gurun dalam tuntunan Tuhan. Pengalaman yang sukar itu, tetapi yang terpelihara, dimaksudkan untuk menjadikan mereka rendah hati, to humble them, serta menguji kebergantungan mereka kepada Tuhan. Ulangan bab 8 ayat 2. Seperti yang telah kita lihat dalam Ulangan bab 1 dahulu, pengembaraan selama hampir 40 tahun di padang gurun itu adalah disebabkan oleh pemberontakan dan dosa mereka di Kadesh Barnea, where the entire first generation of Israelite adult died in the wilderness. And yet, this period was not simply a time of punishment. It was also a time of correction, a time of discipline and learning. God made that clear
in verse 2. It shows that God even uses our failures to train us for good. Tuhan bahkan menggunakan kegagalan kita, kegagalan umatnya, untuk mengajar kita kebaikan. Nah, pengalaman sukar di padang gurun itu dimaksudkan untuk mengajar Israel bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, oleh itu, apabila mereka makmur di negeri itu kelak, mereka tidak boleh melupakan pengajaran di padang gurun tersebut. Dan yang lebih penting lagi, pribadi yang telah memelihara dan memberkati mereka selama ini. Mereka tidak boleh menjadi bangga diri. Kealpaan maupun kebanggaan diri sedemikian rupa hanya akan membawa kepada penyembahan berhala dan akhirnya kehancuran diri. Ulangan bab 8 ayat 19 dan 20. Adalah menarik dan penting untuk diperhatikan bahwa Yesus juga mengalami ujian di padang gurun. Lihat Matius bab 4 ayat 1 hingga 11 dan Lukas bab 4 ayat 1 hingga 13. Tempoh 40 hari Yesus berada di padang gurun mirip dengan tempoh 40 tahun umat Israel mengembara di padang gurun dahulu. Dan yang lebih mengesankan, Yesus menggunakan teks-teks dari Ulangan, yaitu Ulangan bab 6 ayat 13, Ulangan bab 6 ayat 16, dan Ulangan bab 8 ayat 3 untuk mengatasi godaan. And where Israel had failed, Jesus has prevailed. Where Israel gave in to temptation, Jesus faithfully trusted God to sustain him. Dengan demikian, Yesus memenuhi peranan Israel sebagai berkat bagi dunia. Dan melalui ketaatan dan pengorbanan dirinya, berkat-berkat Tuhan telah sampai kepada kita yang sebelum ini hidup tanpa mengenal Tuhan dan tanpa harapan. Segala puji bagi Tuhan. Saudari, dalam kisah buku Ulangan ini, generasi baru Israel bakal memasuki dan mendiami tanah perjanjian. Tentu mereka berfikir bahwa waktu ujian telah berakhir dan sekarang semuanya akan baik-baik saja. Namun dalam bab 8 ini, Musa menegaskan bahwa sama ada pada waktu yang buruk maupun waktu yang baik, umat Tuhan perlu beringat dan berhati-hati. Ujian dan disiplin masih menanti mereka di tanah perjanjian nanti. Kebaikan dan kelimpahan tanah Kanaan akan turut menjadi ujian, yaitu sebuah ujian yang berlainan. Di tanah perjanjian, ujiannya adalah kemakmuran, a test of prosperity. Ulangan 8 ayat 12 hingga 13. Dan yang menariknya, dalam ayat 11, Musa mengatakan bahwa mereka akan melupakan Tuhan jika mereka tidak mematuhi perintah, peraturan, dan ketetapannya. Dengan kata lain, menurut buku Ulangan, disobedience equals forgetfulness. Ketidaktaatan sama dengan kealpaan. Saudara-saudari seiman, memori juga penting bagi orang Kristen. Kata-kata Yesus pada perjamuan terakhir adalah, "Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Tetapi Yesus tidak mahu kita hanya memperingati secara ritual. Perjamuan suci adalah ketetapan Tuhan bagi merangsang iman kita. Ujian sebenarnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. How well do we remember Jesus during the weekdays? Do we remember Jesus well enough that it spurs us to obey His commands? Adakah kita mengingati Yesus secukupnya sehingga itu mendorong kita mematuhi perintah-perintahnya? Kemakmuran adalah ujian yang kuat. Bahayanya adalah keangkuhan. Pelajaran bagi Israel dari padang gurun ialah
Semuanya adalah penyediaan daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak berhenti menyediakan ketika semuanya sedia ada dan rezeki nampaknya melimpah. Tuhan masih sang pembekal. God is still the provider. What an important lesson for us today. How easy it is to ignore the fact that God is the provider in a consumerist society like ours, when most of our needs are readily available. Tidak selalu mudah untuk mengucap syukur dengan sepenuh hati sebelum kita makan. Jika kita menganggap makanan perkara enteng, kita harus memperhatikan peringatan yang sama yang diberikan oleh Musa ini, agar kita tidak melupakan kemurahan dan kurnia penyediaan dari Allah. Friends, as a remedy, before you sleep tonight, why don't you take time to thank God for His providential care? Katakan kepada Tuhan, Bapa Syurgawi, sebelum hari ini berakhir, kami mengucap syukur bagi kebaikan dan kemurahan-Mu terhadap kami pada hari ini. Sesungguhnya, Engkau memperlakukan kami jauh lebih baik daripada yang layak kami terima. Kami berterima kasih kepadamu bagi pemeliharaan-Mu atas hidup kami, bagi keperluan kami yang Engkau sediakan, serta perlindungan-Mu atas kami sepanjang hari ini, dan malah setiap hari. Amin. Let's make it a habit to remember His goodness towards us daily. Ulangan bab 8 diakhiri dengan satu lagi amaran terhadap penyembahan berhala. Boleh kita lihat dalam ayat 19 hingga 20. This is where forgetfulness will lead to. Ilah-ilah orang Kanaan merupakan dewa-dewi kesuburan yang disembah agar mereka menyediakan hasil bumi. Jika Israel melupakan Tuhan, mereka akhirnya akan menggantikan Dia dengan ilah-ilah Kanaan, yang gambaran mereka dapat mereka lihat di seluruh negeri itu. Hati yang tidak bersyukur dapat dengan cepat menjadi lubuk bagi segala macam keinginan daging. Kemakmuran, sikap tidak bersyukur, penyembahan berhala, 3 langkah menuju kehancuran. Namun ini bukan sekadar dosa zaman purba. Ianya masih wujud dalam hati, rumah tangga, perniagaan, dan bahkan gereja pada hari ini. Oleh itu, saudari, berhati-hatilah. Nah, seterusnya dalam Ulangan bab 9 pula, Musa memperingatkan Israel sekali lagi agar tidak menganggap diri mereka layak mendapat berkat Tuhan. Dia mengingatkan mereka bahwa negeri itu adalah pemberian Tuhan dan bukannya upah bagi kesalehan mereka. Ayat 4 dan 5 jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menghapuskan orang Kanaan dan memberikan tanah mereka kepada umat Israel kerana kejahatan mereka, kejahatan orang-orang Kanaan, bukan kerana Israel berbuat benar. Israel was really no better than the other nations. Malah Musa selanjutnya mengenang kedegilan umat Israel dan betapa berdosanya mereka sepanjang 40 tahun yang lalu. Ulangan bab 9 ayat 7 sehingga Ulangan bab 10 ayat 11. Nah, sudah tentu Musa sekarang berbicara kepada generasi yang baru. Tapi mereka juga perlu mendengar teguran tersebut dan menyadari bahwa mereka juga orang berdosa seperti generasi terdahulu. The people of Israel, past, present, and future, were completely undeserving of God's love. Yet, God is gracious, generous, and loving. Pada hari ini, kita dan semua orang berada dalam kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Kita tidak layak menerima keselamatan dan berkat-berkat Tuhan. Namun, kasih kurnia Tuhan tetap diperluaskannya kepada kita, orang-orang yang berdosa.
So we have no grounds for self-righteousness, but we have every reason to praise Him. Saudari, dalam Ulangan bab 6 hingga bab 9 ini, Musa memperingatkan Israel tentang ujian yang bakal mereka hadapi di tanah perjanjian kelak. Mereka akan diuji oleh jerat penyembahan berhala, oleh kemakmuran, dan oleh kejayaan yang mereka capai. And to overcome such tests, they must not compromise, they must not forget, they must not be proud or self-righteous. Undeserved commitment, remembrance, and humility are remedies to avoid succumbing to such temptation. Saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga harus memperhatikan peringatan-peringatan di atas. Kita hidup di dunia yang syarat dengan ilah-ilah zaman moden dan yang materialistik. Seperti Israel, kita juga tidak boleh berkompromi dengan dunia. Bukan bermaksud kita perlu mengasingkan diri dari dunia, sebab dunia ini memerlukan kesaksian dan pelayanan kita. Kita tentu perlu bekerja sama dan bekerja bersama dengan masyarakat dunia bagi kebaikan bersama. Tetapi apa saja yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Believers can be separated from the sinful culture, but still be involved in the society. Yesus sendiri adalah kawan kepada pemungut cukai dan orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Namun dia juga suci, tidak bercela, tidak tercemar, terasing daripada orang berdosa. Ibrani 7 ayat 26. Dan sebagai pengikut Yesus, kita adalah sebahagian daripada dunia. Tapi kita bukan milik dunia ini. Tapi jika kita tidak berhati-hati, hubungan erat dengan dunia neo-pagan ini boleh melemahkan komitmen kita kepada Tuhan. Seperti Israel purba, orang Kristian adalah umat pilihan Allah dan milik kesayangannya. And therefore, separation from idolatrous culture of this world is important for Christian spiritual health and witness. Friends, we also must always remind ourselves what God has done for us. Kealpaan adalah sama dengan ketidaktaatan yang akan membawa kepada ketidakpercayaan. Dan yang terpenting, kita perlu diperingatkan berkali-kali bahwa kita diperbenarkan oleh kasih kurnia Allah dan sebenarnya tidak layak menerima berkat Tuhan atau cukup baik untuk berjaya. Hopefully that will keep us humble and dependent on the Lord. Semoga pemikiran dan pendirian sedemikian rupa membentuk kita menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Sebuah kota di atas bukit dan saksi-saksi yang efektif bagi Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Amin.